Bayern comeback dengan skor telak. King MU memasak sang tetangga. Arsenal gagal memanfaatkan momentum. Dicemooh fans, Madrid tetap menang. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Mesir menghadapi Nigeria dalam perebutan peringkat ketiga Piala Afrika 2025 di Stade Mohammed V. Laga berlangsung sengit, tetapi skor tetap imbang 0-0 hingga waktu normal berakhir. Laga berlanjut ke adu penalti, di mana Stanley Nwabali menjadi pahlawan bagi Nigeria dengan menepis 2 eksekusi. Tendangan Ademola Lookman memastikan kemenangan Nigeria 4-2 dari titik putih. Hasil ini dari perunggu Piala Afrika 2025, sementara Mesir harus puas finish di posisi keempat. Al Nassr versus Al Shabab di Saudi Pro League berlangsung di Al Walfat. Tuan rumah langsung memimpin pada menit kedua saat Yaslam cetak gol ke gawang sendiri. Keunggulan Al Nassr bertambah di menit ke-8. Kingsley Coman mengubah skor menjadi 2-0. Al Shabab memperkecil jarak pada menit ke-31. Mohamed Simakan membuat skor menjadi 2-1. Al Shabab menyamakan kedudukan di menit ke-53. Carlos Junior mengubah skor menjadi 2-2. Al Nassr kembali memimpin di menit ke-68 lewat Abdul Rahman Gareb yang memanfaatkan bola muntah. Berkat hasil ini, Al Nassr berada di posisi kedua klasemen Liga Pro Saudi dengan 34 poin, sedangkan Al Shabab berada di posisi ke-14 dengan 11 poin. Ajax versus Go Ahead Eagles di lanjutan Eredivisie berlangsung di Johan Cruyff Arena. Tuan rumah membuka keunggulan lebih dulu pada menit ke-20 lewat David Klaassen. Ajax kemudian menambah jarak di menit ke-28. Casper Dolberg membuat skor berubah menjadi 2-0. Menit ke-53, Thibaut Payten mencatatkan namanya di papan skor dan memperkecil skor menjadi 2-1. Eagles akhirnya menyamakan kedudukan pada menit ke-66. Milan Smith membuat skor kembali imbang 2-2. Berkat hasil ini, Ajax berada di posisi ketiga klasemen Eredivisie dengan 34 poin, sedangkan Go Ahead Eagles berada di posisi ke-13 dengan 21 poin. Hamburg SV versus Borussia Mönchengladbach di Bundesliga berlangsung di Volkspark Stadion. Tuan rumah langsung mengambil inisiatif serangan sejak menit awal. Petaka datang bagi Gladbach di menit ke-88. Kevin Dix mengalami cedera dan harus ditarik keluar untuk digantikan Kota Takai. Hingga peluit panjang berbunyi, skor 0-0 tidak berubah. Hasil ini membuat Borussia Mönchengladbach berada di peringkat ke-11 dengan 20 poin dari 18 laga. Sementara Hamburg SV menempati posisi ke-14 dengan 17 poin. Borussia Dortmund versus St. Pauli di Bundesliga berlangsung di Signal Iduna Park. Borussia unggul lebih dulu lewat Julian Brandt pada menit ke-45. Memasuki babak kedua, Dortmund memperlebar jarak. Menit ke-52, Karim Adeyemi mencetak gol. St. Pauli tak tinggal diam. Tim tamu memperkecil ketertinggalan pada menit ke-62 melalui James Hunt. Momentum berlanjut untuk St. Pauli. Menit ke-72, Ricky Jonas menyamakan kedudukan 2-2. Dortmund mendapat penalti. American memastikan kemenangan Dortmund dengan skor 3-2. Hasil ini membuat Dortmund tetap di peringkat kedua klasemen Bundesliga dengan 39 poin, sementara St. Pauli masih berada di dasar klasemen dengan 12 poin. RB Leipzig versus Bayern Munchen dalam lanjutan Bundesliga berlangsung di Red Bull Arena. Tim tuan rumah unggul lebih dulu pada menit ke-20 lewat Ramulo. Memasuki babak kedua, menit ke-50, Serge Gnabry membuat skor menjadi 1-1. Bayern kemudian berbalik unggul di menit ke-67. Harry Kane mengubah kedudukan menjadi 2-1. Menit ke-83, Jonathan Tah mencatatkan namanya di papan skor. Bayern menjauh 3-1. 2 menit berselang, Alexander Pavlovic menambah gol lewat tembakan dari luar kotak penalti. Michael Olise lalu menutup pesta Bayern pada menit ke-88, sekaligus memastikan skor akhir 5-1. Hasil ini membuat Bayern tetap memimpin klasemen Bundesliga dengan 50 poin dari 18 laga, sementara RB Leipzig berada di posisi keempat klasemen dengan 32 poin. Michael Olise menjadi pembeda setelah masuk pada menit ke-57. Winger Prancis itu langsung mengubah ritme permainan dengan mencatat 3 assist untuk Harry Kane menit ke-67, Jonathan Tah menit ke-83, dan Alexander Pavlovic menit ke-85, sebelum menutup penampilan dengan gol pada menit ke-88.
Berdasarkan data Opta, Olise menjadi pemain kedua Bayer sejak musim 2004-2005 yang membuat 3 assist sebagai pemain pengganti. Setelah Frank Ribery pada 2019 melawan Wolfsburg, Olise kini mengoleksi 10 gol dan 13 assist dari 18 laga liga musim ini. Udinese menjamu Inter di Blue Energy Stadium. Inter membuka keunggulan pada menit ke-20 lewat Lautaro Martinez yang memanfaatkan umpan Pio Esposito di kotak penalti. Meski tertinggal, Udinese sempat mengancam, namun Yann Sommer berhasil menahan peluang tersebut. Hingga peluit akhir berbunyi, skor tetap 1-0 untuk Inter. Hasil ini membuat Inter nyaman di puncak klasemen Serie A dengan 49 poin, sementara Udinese berada di peringkat ke-10 dengan 26 poin. Cagliari versus Juventus dalam lanjutan Serie A berlangsung di Unipol Domus. Kedua tim tampil hati-hati sejak menit awal. Cagliari justru membuka keunggulan pada menit ke-65. Luca Mazzitelli mencetak gol lewat tendangan voli. Meski terus menekan hingga akhir laga, Juventus gagal menentukan gol penyeimbang. Cagliari mempertahankan keunggulan 1-0. Hasil ini membuat Juventus tetap di peringkat keempat klasemen Serie A dengan 39 poin. Sementara itu, Cagliari menempati posisi ke-13 dengan 22 poin. Napoli menjamu Sassuolo di Stadion Diego Armando Maradona. Napoli unggul cepat di menit ke-7. Lobotka menuntaskannya menjadi gol pertama, 1-0 untuk Napoli. Sassuolo mencoba bangkit dan beberapa kali mengancam pertahanan tuan rumah, namun upaya Nemanja Matic dan kawan-kawan tak membuahkan gol sepanjang babak pertama. Hingga peluit akhir, skor tetap 1-0 untuk Napoli. Hasil ini membuat Napoli mengoleksi 43 poin dari 21 laga, tetap berada di peringkat ketiga Serie A. Sementara Sassuolo tertahan di posisi ke-11 dengan 23 poin. Napoli memperpanjang catatan positif di kandang setelah kembali terhindar dari kekalahan dalam lanjutan Serie A. Hasil terbaru membuat Partenopei kini mencetak 21 pertandingan kandang beruntun tanpa kalah di Liga. Rinciannya, Napoli meraih 15 kemenangan dan 6 hasil imbang. Ini menjadi kali kelima dalam sejarah Napoli mereka tak kalah lebih dari 20 laga kandang berturut-turut di Serie A. Rekor serupa terakhir terjadi pada periode Agustus 2015 hingga September 2016 dengan 22 laga. Manchester United versus Manchester City di Liga Inggris berlangsung di Old Trafford. Setelah jeda, Manchester United akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-65. Bryan Mbeumo membawa MU unggul 1-0. Keunggulan tuan rumah bertambah pada menit ke-76. Patrick Dorgu dengan sepakan kaki kiri dalam kotak penalti. Skor berubah menjadi 2-0. Hasil ini membuat Manchester United naik ke posisi kelima klasemen Liga Inggris dengan koleksi 35 poin. Sementara Manchester City tetap berada di peringkat kedua dengan 43 poin. Bilangin ke dapur MBG, hari ini nggak usah masak, biar King MU yang memasak. Siapa sangka, di tangan Michael Carrick MU bisa mendominasi City-nya Pep selama 90 menit. Carrick pun masih unbeaten sebagai pelatih caretaker MU saat melatih MU 2021, menang lawan Arsenalnya Arteta, imbang lawan Chelsea-nya Tuchel, menang lawan Villarreal-nya Emery. Saat melatih MU 2026, menang lawan Manchester City-nya Pep Guardiola. Namun ini masih awal. Mampukah Carrick konsisten bersama MU? Menarik ditunggu performa selanjutnya. Chelsea versus Brentford dalam lanjutan Premier League berlangsung di Stamford Bridge. The Blues membuka keunggulan pada menit ke-26 lewat Joao Pedro. Menit ke-73, Cole Palmer maju sebagai Algojo penalti dan menuntaskan tugasnya dengan tenang, membuat skor berubah menjadi 2-0. Hasil ini membuat Chelsea mengoleksi 34 poin dan naik ke posisi ke-6 klasemen Liga Inggris. Sementara Brentford turun satu tingkat ke peringkat ke-7 dengan 33 poin. Liverpool versus Burnley dalam lanjutan Premier League berlangsung di Anfield. The Reds membuka keunggulan lebih dulu pada menit ke-42 lewat Florian Wirtz. Memasuki babak kedua, Burnley mulai keluar dari tekanan. Usaha mereka berbuah pada menit ke-65. Marcus Edwards membuat skor berubah menjadi 1-1. Hasil imbang ini menjadi seri keempat beruntun Liverpool di Premier League. Pasukan Arne Slot tetap di peringkat keempat klasemen dengan 36 poin dari 22 laga. Sementara Burnley masih berada di zona bawah dengan 14 poin. Liverpool kembali gagal meraih kemenangan di Liga Inggris 2026 setelah bermain imbang 1-1 melawan Burnley di Anfield. Hasil itu melanjutkan tren tanpa kemenangan The Reds setelah sebelumnya seri 0-0 kontra Leeds United, 2-2 melawan Fulham, dan 0-0 menghadapi Arsenal. Liverpool belum sekalipun menang dalam 4 laga Liga pada tahun kalender 2026. Untuk pertama kalinya sejak musim 1980-1981, Liverpool tidak mampu mengalahkan seluruh tim promosi saat bermain di kandang sendiri.
Florian Wirtz menunjukkan peran penting bagi Liverpool dalam 7 pertandingan terakhir di semua ajang. Pemain berusia 22 tahun itu mencetak 6 kontribusi gol, terdiri dari 4 gol dan 2 umpan gol. Ia mencetak gol ke gawang Wolves, Fulham, Barnsley, Burnley, serta memberi assist saat melawan Tottenham dan Barnsley. Wirtz tampil konsisten sebagai penghubung serangan, yakni pemain yang mengalirkan bola dari lini tengah ke penyerang. Performa terkini menunjukkan peningkatan real kontribusi Wirtz usai beradaptasi dengan intensitas Liga Inggris. Tottenham Hotspur menjamu West Ham United di Tottenham Hotspur Stadium. West Ham mampu unggul lebih dulu pada menit ke-15 lewat Crescencio Summerville. Tuan rumah menyamakan kedudukan di menit ke-64 melalui sundulan Christian Romero dari sisi kanan. West Ham kembali unggul di menit ke-90+3 lewat Callum Wilson yang menyambar bola liar. Skor akhir 2-1 untuk kemenangan tim tamu. Hasil ini membuat West Ham naik ke posisi ke-18 dengan 17 poin, sementara Tottenham tetap berada di posisi ke-14 dengan 27 poin. Tottenham Hotspur kembali menelan kekalahan setelah takluk 1-2 dari West Ham United dalam lanjutan Liga Inggris. Hasil ini memperpanjang periode sulit tim asuhan Thomas Frank. Tim hanya meraih 3 kemenangan dari 13 pertandingan terakhir di semua ajang. Tottenham juga gagal menghentikan tren negatif lawan karena West Ham sebelumnya tidak menang dalam 10 laga liga. Situasi serupa terjadi saat Tottenham kalah dari Bournemouth yang mengakhiri 11 pertandingan tanpa kemenangan. Rangkaian hasil ini menempatkan Tottenham dalam tekanan menjelang jadwal kompetisi berikutnya. Nottingham Forest menjamu Arsenal di City Ground pada lanjutan Liga Inggris. Arsenal tampil dominan sepanjang laga dengan penguasaan bola 60%, sementara Nottingham hanya 40%. Upaya Arsenal menembus pertahanan Nottingham di 15 menit akhir gagal dengan tuan rumah menumpuk pemain di lini belakang. Skor 0-0 bertahan hingga peluit akhir. Hasil ini membuat Arsenal kukuh di puncak klasemen dengan 50 poin. Nottingham Forest berada di peringkat ke-17 dengan 22 poin dari 21 laga. Arsenal ditahan imbang 0-0 oleh Nottingham Forest pada lanjutan Liga Inggris. Hasil ini membuat Arsenal kembali gagal mencetak gol untuk ketiga kalinya di semua kompetisi musim ini. Sebelumnya, tim asuhan Mikel Arteta juga tidak mencetak gol saat bermain imbang 0-0 melawan Liverpool di kandang dan kalah 0-1 di Anfield. Hasil tersebut membuat Arsenal tidak mampu memanfaatkan kekalahan Manchester City dari Manchester United pada hari yang sama. Data dari Opta mencatat, Arsenal baru kembali mencetak 2 hasil 0-0 beruntun di Liga sejak awal musim 2013-2014. Real Madrid menjamu Levante di Santiago Bernabeu dalam lanjutan La Liga. Tuan rumah membuka keunggulan pada menit ke-58 lewat penalti Kylian Mbappe. Madrid mengadakan skor 7 menit berselang, menit ke-65 melalui sundulan Raul Asensio memanfaatkan sepak pojok dari Arda Güler. Hingga peluit panjang, skor tetap 0-0 untuk kemenangan Madrid. Hasil ini membuat Los Blancos memangkas jarak dengan Barcelona di puncak klasemen menjadi 48 poin. Levante tetap berada di peringkat ke-19 dengan 14 poin. Suasana pertandingan La Liga antara Real Madrid dan Levante di Stadion Santiago Bernabeu diwarnai reaksi negatif dari sebagian supporter sendiri terhadap pemain dan presiden klub. Sebelum dan saat laga berlangsung, sejumlah penonton memberikan siulan serta cemoohan kepada pemain Real Madrid seperti Vinicius Junior dan Jude Bellingham, serta terdengar seruan yang menyinggung presiden klub, Florentino Perez, meminta dia mengundurkan diri. Rekaman yang beredar menunjukkan intensitas siulan sedemikian kuat sehingga saluran resmi klub RMTV sempat memutuskan menonaktifkan suara latar siaran untuk meredam suasana. Patro Aisden Mas McGallen resmi merekrut gelandang Belgia Raja Nainggolan dengan kontrak berdurasi 1,5 tahun. Klub peserta Challengers Pro League, kompetisi tingkat kedua Belgia itu, mengumumkan kesepakatan tersebut melalui pernyataan di situs resmi klub. Menurut keterangan Patro Aisden, Nainggolan didatangkan untuk menambah pengalaman dan kestabilan permainan tim di paruh musim. Kehadiran Nainggolan diharapkan membantu Patro Aisden bersaing lebih konsisten di liga domestik hingga akhir musim 2025-2026. Chievo Verona mengumumkan perekrutan Douglas Costa hingga akhir musim 2025-2026. Klub Italia itu menyatakan Costa bergabung setelah berpisah dengan FC Sydney dan tersedia dengan status bebas transfer. Berdasarkan pernyataan resmi Chievo Verona, pemain sayap asal Brasil tersebut didatangkan untuk menambah pengalaman dan kualitas tim di Serie D, kompetisi tingkat keempat sepak bola Italia. Kehadirannya diharapkan membantu Chievo menjaga konsistensi permainan sepanjang sisa musim kompetisi yang sedang berjalan.
Gelandang Real Madrid Aurelien Tchouameni dipastikan absen pada laga Liga berikutnya setelah menerima akumulasi 5 kartu kuning musim ini. Hukuman tersebut didapat usai ia kembali diganjar kartu kuning dalam kemenangan 2-0 Madrid atas Levante. Dengan catatan itu, Tchouameni otomatis tidak dapat dimainkan saat Madrid menjamu Villarreal akhir pekan depan. Pergantian ini penting karena peran Tchouameni selama ini menjadi penyeimbang antara pertahanan dan serangan Madrid dalam kompetisi Liga Spanyol. Tottenham Hotspur mempertimbangkan untuk memecat pelatih kepala Thomas Frank setelah kalah 1-2 dari West Ham United di Stadion Tottenham Hotspur. Supporter tuan rumah menyuarakan kekecewaan usai laga. Manajemen sebelumnya memberi waktu bagi Frank, namun hasil terbaru dapat mengubah sikap tersebut. Tottenham kini berada di peringkat ke-14 Liga Inggris, berjarak 10 poin dari zona degradasi dan belum meraih kemenangan sepanjang 2026. Performa tim juga menunjukkan hanya 1 kemenangan dari 8 laga terakhir di semua ajang. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.